Selamat malam Prof. Dwiyati. Selamat malam, Mas Dr. Kemal. Ketemu Ya, lagi nih. ketemu lagi ya, Prof. Ya, Kali ini kita membahas mengenai pandemi. Nah, untuk secara umum ini, bagaimana kesan Prof. Dwi terhadap pandemi ini? ya. Terima kasih. Menurut saya memang kondisi yang memprihatinkan, banyak yang terpapar, tetapi memang kita harus bisa menerima dan berikhtiar untuk tetap sehat gitu. Berikhtiar untuk meningkatkan imun dan berbagai cara meningkatkan imun semakin apa ya, semakin diinovasi di masyarakat dan sudah dijelaskan juga oleh tadi Dr. Ayaki, Prof. Dina, dan Prof. Indang. Nah, kalau menurut saya karena saya bergelut di hilirisasi penelitian saya tentang herbal, menurut pandangan saya masyarakat jadi bisa mengambil hikmah bahwa herbal di Indonesia itu penting untuk meningkatkan daya imun. Mungkin Mas Kemal tahu sendiri di awal-awal pandemi masyarakat cari temulawak sampai temulawak hilang, Hmm, masyarakat cari kencur, kencur sampai Cari. 100.000 itu kan berarti menyadarkan masyarakat bahwa empon-empon yang ada di Indonesia ini dibutuhkan. Cuma sebelumnya mungkin agak sedikit diremehkan atau apalah itu gitu. Tetapi awal pandemi tahu sendiri yang kebetulan saya bergelut di herbal itu cari kencur di warung 100.000 padahal kencur itu ya biasanya mungkin 20.000 misalnya. Jadi itu juga kesan saya bisa menyadarkan masyarakat Indonesia yang tanahnya subur, sumber empon-empon, sumber rempah-rempah. Jadi eh, masyarakat jadi tahu khasiat dari empon-empon. Saya kira antara lain kesan saya dilihat dari herbal atau dilihat dari apa yang saya teliti ini demikian. Jadi menyadarkan masyarakat bahwa penting meningkatkan imunitas dengan empon-empon atau rempah hasil lokal di Indonesia. Gitu Mas Kemal. Hmm, Terima kasih Prof. Dwi. Jadi, em, ya kita lihat bahwa pandemi ini kembali menyadarkan masyarakat dan impact-nya besar ya. Jadi pengaruhnya cukup besar menyadarkan kembali masyarakat tentang betapa pentingnya herbal dan betapa berharganya herbal dan terutama Indonesia ini yang kayak akan tanaman herbal. Em, Masuk kalau untuk Prof. Dwi sendiri ini kunir putih ya Prof ya? Betul, yang utama kunir putih, tapi sekarang kunir putih sudah punya adik. Adiknya Oh, ada temulawak, adiknya oh, ada kurkuma longa, kebetulan kerjasama dengan Filipina penelitiannya. Adiknya lagi ada kunir hitam, jadi sudah punya adik-adik Mas Kemal. Dulu kita ketemu oh, masih kunir putih aja. udah banyak ya, udah banyak Ya, diteliti ya. Jadi ya. itu penelitiannya selama pandemi atau sebelum pandemi ya? Oh, kalau kunir putih sudah lama, kebetulan dari tahun 2002 kami meneliti kunir putih jenis mangga. Khususnya ya ini Oh, kami teliti yang temu mangga mangga, atau kunir putih jenis mangga. mangga ya. Ini sampai saat ini dan alhamdulillah kelihatan nyata juga apa ada khasiatnya gitu. Jadi kami kembangkan. Jadi kalau memang bisa kan baik juga kalau akademisi atau dosen itu kalau penelitian ada produk hilirisasi yang bisa langsung dimanfaatkan ke masyarakat lah.
kebetulan, ini kebetulan aja, bukan suatu kesombongan. Kebetulan saya lihat buku saya di rak banyak, kurang bermanfaat. Kemudian yang pinjam bukuku paling ya yang saya bimbing skripsinya atau tesisnya. Kemudian saya buat produk eh, produk hasil penelitian itu ternyata ada manfaatnya di masyarakat dan masyarakat apa ya merasakan khasiatnya gitu. Jadi Jadi kalau untuk penelitiannya sudah lama, yang yang lama ya. sebelum pandemi juga yang kunir Hmm. hitam itu, tapi apa publikasi di Scopusnya baru ini revisi, mudah-mudahan ini revisi ketiga, mudah-mudahan nanti bisa terus online gitu. Amin. Iya. Untuk Kalau produknya anu Mas sendiri, Kemal, kalau yang ya. kunir putih sudah banyak, mungkin klik nama saya atau Google Scholar saya sudah banyak yang masuk di Scopus, tetapi yang kunir kuning, temulawak sama kunir hitam itu baru proses Oh, publikasi lagi. di Scopus. Ya, Oke, oke. Berarti tapi lagi udah diteliti kelihatan ya. memang menunjukkan aktivitas antioksidan yang cukup bagus gitu. Jadi pandemi ini juga mendorong penelitian terkait herbal ya. Ya, ya banyak banyak yang Lebih banyak penelitian ya. herbal. Nah, ini fungsi herbal-herbal ini em, apakah dia hanya mencegah saja atau bisa mempercepat penyembuhan COVID-19 atau bagaimana, Prof? Ya, ini menurut pandangan dan pengalaman saya pribadi ya mungkin belum bisa untuk apa ya pandangan secara umum. Menurut saya herbal secara umum itu bagus untuk dikonsumsi karena secara umum itu bisa meningkatkan daya imun. Jadi dengan secara umum empon-empon atau rempah di Indonesia itu apa punya aktivitas antioksidan yang cukup tinggi, itu bisa membantu meningkatkan imunitas yang mengkonsumsi. Saya punya apa ya contoh misalnya dalam satu rumah itu kena flu, tetapi yang minum kunir putih sebetulnya minum kunir putihnya karena ada maaf benjolan di payudara itu Mhm. tidak ikut kena flu. Jadi Bu, Ibu, saya nggak flu sendiri di rumah Oh, karena saya gitu minum ya. kunir putih. Jadi daya Hmm. daya imunnya bagus. Kemudian juga selama pandemi ini saya melihat juga khususnya yang kunir putih dan temulawak itu karena ada peserta seminar yang waktu itu yang seri 10 Mas Kemal kalau ingat itu Dokter Johannes Wihanto, mungkin saya sebut juga nggak apa-apa karena beliau sangat apa simpati mendorong saya untuk penelitian lanjutan. Itu beliaunya itu positif COVID 42 hari. Prof, tolong Prof, kirim kunir putih dan temulawak. Saya 42 hari positif, belum negatif gitu. Saya kan terenyuh seperti itu. Terus saya kirimi lah. Bagusnya beliau itu laporan pada saya. Prof, luar biasa. Kunir putih dan temulawak, Prof, lanjutkan penelitiannya. 2 hari saya minum kunir putih, Prof, negatif. Nah, saya akan senang sekali Hmm. seperti itu. Jadi maksudnya di Pak Dokter Johannes Wihanto itu cerita juga sama saya tidak hanya diem aja kalau sudah baik karena minum kunir putih. Terus ada juga pegawai rumah sakit Antari atau Antam ya di Jakarta itu malah 2 bulan positif sampai dia Prof pokoknya minta tolong didoakan nggak tahu suami saya kena atau enggak saya isolasi mandiri sudah 2 bulan gitu karena mungkin tenaga di rumah sakit kan memang harus PCR swabnya harus negatif kalau mau bekerja. Nah Oh, terus oh. saya kirimi gratis gitu untuk 2 minggu. Hmm. Pikiran saya kalau orang COVID itu yang kena paru-parunya saya kasih dosis kanker paru-paru, jadi cukup banyak. Dan dia manut, seminggu sudah bekerja di rumah sakit. Oh, Saya udah gitu ya. kerja di rumah sakit, Bu.
Yang seminggu kan saya kasih 2 minggu karena isolasi mandiri pikiran saya 2 minggu, jadi saya kasih 2 minggu dosisnya. Kemudian yang 1 minggu karena sudah kerja di rumah sakit sudah negatif dan bekerja, yang 1 minggu juga diberikan pada temannya yang long COVID atau istilahnya positifnya sudah lama. 1 minggu juga negatif. Jadi alhamdulillah menurut saya bisa membantu kalau yang mantap dan percaya. Dan saya lihat ada saudara juga, ada tetangga yang satu rumah itu 3 keluarga, jumlah anggota yang satu rumah itu 11 orang, positif semua waktu itu. Kemudian dia mantap pakai kunir putih, ya sambil minum yang dari puskesmas, sambil usaha yang lain, tapi juga kunir putih dan temulawak. Itu selama isolasi kan setiap satuan waktu tertentu dicek oleh puskesmas, itu hasilnya bagus. Saturasi oksigen bagus, bagus. Jadi selama 14 hari 11 keluarga alhamdulillah sehat, tidak ada masalah. Itu sampai jumlahnya banyak, tapi karena keluarga ya pikiran saya pokoknya sehat, saya nggak mikir ini, nggak mikir uangnya gitu. Tapi ada yang salah satu keluarganya ada yang di Bandung dan jadi dosen di UPI, Pak ya. Itu ternyata ya kasih transfer juga, walaupun nggak usah penuh saya gitu. Jadi rezeki itu sudah diatur juga, saya niatkan sudah ikhlas, tetapi untuk 11 orang memang jadi banyak juga jumlahnya gitu. Tapi alhamdulillah yang jelas tadi kaitannya dengan imunitas, kaitannya dengan COVID, kalau yang mantep, kalau yang percaya, alhamdulillah ada yang cocok gitu aja Mas Kemal. Jadi bukan keseluruhan cocok gitu, nanti enggak kurang bagus juga perkataan saya ini. Jadi ya ada yang cocok kalau percaya gitu. Alhamdulillah. Ada yang cocok, ada mungkin juga ada yang tidak cocok gitu ya. Tapi ya patut dicoba ya, karena kan masalah di pandemi ini ya, bahkan tuh obat eksperimental kayak kemarin tuh yang untuk obat cacing ivermectin ya, obat cacing untuk anjing, kelinci gitu aja kan, bahkan orang berani coba gitu kan, diminum 1 minggu padahal harusnya cuma 1 hari aja gitu, diminum 1 minggu. Makanya kalau ini Mas Kemal, ini istilah dicoba itu lawang sejak nenek moyang memang digunakan untuk lalapan. Jadi aku yakin ada khasiatnya karena memang dari turun temurun dari nenek moyang itu menggunakan untuk lalapan. Jadi memang aman. Kenapa saya jatuh cinta pada temu mangga gitu, karena saya orang pangan, saya peneliti pangan, kok ada empon-empon aromanya kok mangga, kan menarik sekali. Untuk S3 saya juga nggak ada masalah, maksudnya lu ibu kok penelitian empon-empon, dah ini kan aromanya mangga, saya gitu, mangga kan pangan, jadi nggak ada yang ngeyeli gitu. Jadi maksudnya alhamdulillah saya diberi amanah gitu ya untuk buat produk dari temu mangga ini untuk masyarakat luas gitu. Untuk kandungannya apa ya, Prof Dwi, yang bisa kandungannya yang ini untuk penelitian S3 saya waktu itu di tahun 2007 utamanya adalah polifenol. Polifenol ada epigalokatekin galat itu yang cukup tinggi, ada katekin, memang seperti kayak di teh tapi di temu mangga itu ada.
Kemudian Oh. quercetinnya itu juga cukup tinggi. Jadi sebetulnya selama pengolahan rutin itu bisa berubah menjadi quercetin yang punya aktivitas antioksidan malah 3 kali lipat dibandingkan glikosidanya. Itu di temu mangga yang saya lihat atau saya teliti selama S3 pakai HPLC itu menunjukkan demikian. Jadi polifenol yang banyak di temu mangga. Polifenolnya itu ya. Um, Ya, Polifenol ini memang ini ya, um, antioksidan ya polifenol ya, ya salah satu bagus antioksidan ya. bagus untuk antioksidan dan menurut saya selain tadi yang COVID positif juga bagus untuk komorbid COVID. Ini Mas Kemal. Oke. Jadi Oh, untuk komorbid COVID seperti kolesterol, hipertensi, ada hmm. jantung itu pada membaik. Alhamdulillah. Jadi ada yang diabetes sampai 800 mg per dl gulanya. Alhamdulillah dengan kunir putih membaik normal, tidak suntik insulin lagi dan berani touring. Nek orang touring itu kalau berani pakai motor besar antar kota itu kalau enggak sehat tenanan nak ya enggak berani. Itu alhamdulillah Hmm. dengan dengan mengkonsumsi kunir putih jadi sehat. Jadi Hmm. alhamdulillah mungkin juga ini karena antioksidan tinggi. Kalau produksi insulin dalam tubuh yang diproduksi oleh sel beta pankreas itu ada gangguan atau ada radang di pankreas, kemudian sel beta pankreas memproduksi insulinnya itu tidak normal. Nah, antioksidan ini mampu membantu menormalkan radang pankreas tadi, sehingga nanti akhirnya produksi insulin juga normal, dan kalau produksi insulin normal berangsur-angsur gula darahnya Gulanya tadi juga akan normal. jadi Memang normal ya. herbal enggak bisa sehari 2 hari. Jadi biasanya 2 bulan Hmm. atau 3 bulan gitu. Jadi apa Alhamdulillah yang radang bangsanya radang radang apa tadi pankreas, Yes. ada radang ini, ada ambeien, ada amandel, ada radang tenggorokan, ada ini yang radang itu kok alhamdulillah Hmm. cocok membaik gitu. Em, Kalau untuk ini diminum bersamaan dengan obat-obatan COVID-19 gitu bagaimana ya Prof. Dwi? Kalau kalau menurut saya karena dipakai lalapan aja bersama Mhm, mhm, apa aja mhm. enggak apa-apa, itu juga enggak apa-apa, aman-aman saja. Tapi saya sering menganjurkan udah dikasih jeda setengah jam gitu. Karena Oh, gitu. saya pernah pengalaman diceritain yang sakit jantung obatnya 7 macam. Lah nanti kalau kunir putihnya 5 nanti jadi 12 udah dikasih jeda setengah jam gitu saya gitu. Kalau Oh, amannya menurut saya aman karena terolah dengan baik dan mentahnya saja mau dimaem sama apa gitu untuk lalapan itu bisa aman gitu. hmm. Dan rasanya seger enak kayak mangga memang. Jadi bukan kayak jamu yang bagaimana gitu Yang enggak. pahit yang gitu ya. Enggak, Oh, enggak pahit juga. Jadi pernah kami diundang di TK gitu ya, karena di dusun kami ada TK, terus Ibu mbok ngisi ini TK, oke saya gitu pas ada waktu ini minumnya malah dikremus kayak oh pahit. dia. Jadi karena tidak pahit, jadi si anak itu kok ya kok nggak takut biasanya karena obat takut pahit gitu itu di, ini dikunyah ya nggak Punya apa-apa ya. karena memang nggak pahit. Hmm. Jadi insya Allah aman dengan obat yang lain ya kasih Obat yang jeda lah lain. setengah jam itu aman saja. Selama selama ini aman-aman saja dan saya kadang kalau kalau memang sudah baik secara medis misalnya gula
gulanya sudah sekitar 100 secara medis, dokter juga mengatakan udah nggak usah suntik insulin lagi. Atau pernah saya dulu anak asuh, kemudian orang tua asuh saya Prof Murdiati itu cerita bahwa ini Mbak Dwi sudah disuruh suntik insulinnya separuh dari biasanya gitu. Jadi kalau memang kondisi gula darahnya sudah membaik, pastinya juga tidak harus apa istilahnya sekian poin atau apa gitu ya. Kalau suntik insulin saya saya nggak begitu tahu persis, cuma ibu itu bilang suruh separuhnya. Kalau dulu 20, sekarang 10 gitu. Dan yang untuk ibu asuh saya memang waktu itu 3 kali sehari. Jadi lama-kelamaan berangsur-angsur memang sedikit suntik insulinnya kalau memang gula darahnya sudah mendekati normal atau bahkan normal. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ini untuk jadi saya lihat banyak sekali khasiat dari kunir putih ya. Dan ini apa yang temulawak dan kunir hitam ya, yang adik-adiknya itu juga sedang penelitian. Gitu. Mudah-mudahan sih lebih banyak lagi ya ditemukan rahasia-rahasia dari herbal-herbal ini dan gunaannya bagaimana. Dan ini cukup bisa membawa Indonesia ke masa depan yang berbeda ya, karena herbal itu akan jadi salah satu terapi yang utama mungkin ke depannya ya. Apabila penelitiannya sudah cukup banyak seperti yang kunir putih ini sudah 20 tahun ya Prof ya. Ya, 19 tahun. Oh, 19 tahun ya. Kapan 20 tahunnya nanti? Ini bentar lagi. Bentar lagi. 2002, karena dari 2002 sampai 2022. Ya, berarti 20 tahun. Nggak terasa, karena aku hobi penelitian, jadi nggak terasa. Bahkan pernah 1 tahun 2 judul di ACC Kemenristek Dikti. Karena mungkin ini indeks saya udah agak tinggi sehingga dilalai kok nggak loro kok ACC gitu. Jadi hobinya tersalurkan. Hobi meneliti ya. Iya. Keren juga. Ya jadi apabila harapannya sih ya herbal-herbal lain juga bisa ditemukan khasiat-khasiatnya apa saja, rahasia-rahasia apa saja, dan bisa membawa Indonesia ke terapi herbal juga. Karena saya lihatnya terapi herbal ini juga efek samping maupun kalau menurut dari yang Prof ceritakan efek samping maupun khasiatnya tuh jadi ini ya, khasiatnya lebih besar, sedangkan efek sampingnya dia tidak begitu ya, tidak begitu banyak efek sampingnya, karena kita herbal itu kan seperti kunir putih itu bahkan kita sering makan untuk jadi lalapan ya. Iya. Jadi terbiasa memang orang-orang zaman dulu sudah makan langsung gitu. Jadi keamanannya juga sudah teruji, bisa dikatakan teruji dari nenek moyang. Teruji. Tapi saya nggak pernah ngelalap itu ya. Kalau temanku yang sebetulnya waktu itu temanku cerita dokter di UNER, kemudian ada tugas di Palembang, di Resto Sarinande Palembang, dia makan, selesai makan dia sisakan lalapan kunir putih. Saya kalau di grup grup SMA, kebetulan di SMA Teladan itu kan dipanggil Prof DP. Prof DP, ini loh kunirmu gitu, ditaruh di piring yang sudah untuk makan tapi masih disisakan lalapannya. Iya ya 5 ton jangan segitu gitu. Jadi ya untuk guyonan itu temanku yang dokter juga perhatian juga ternyata dengan apa yang saya lakukan selama ini, sehingga dia ketemu di resto laporan juga di grup gitu. Membuat saya senang juga ini saya gitu. Terus senangnya juga ini Mas Kemal, ada beberapa dokter termasuk dokter Probo Suseno dari
Rumah sakit Robot. Sarjito itu Iya, sering iya. sering rekomendasi pasiennya ke saya, kasih nomor saya gitu. Ada yang ke rumah setelah kemo itu saya tanyai, saya dikasih nomor WA Ibu dari Dokter Probolas. Sewaktu saya ketemu saat itu saya bilang, wah dasarnya apa? Dokter kok rekomendasi pasien ke saya gitu. Lah sudah saya kasih obat masih sambat terus ya. Saya suruh zikir sama beli kunir putih. Saya ya jadi wah lumayan ini Pak Dokter Probo ini mensupport saya gitu. Jadi ya ada aja lah yang mendukung gitu, maksudnya ada yang mendukung karena mungkin udah dikasih obat sesuai takarannya kok masih mengeluh terus, suruh zikir sama minum kunir putih gitu. Iya, alhamdulillah. Dan mungkin sekalian untuk ini secara ekonomi Mas Kemal. Jadi kami memberdayakan masyarakat sekitar sampai mungkin Oh. sekitar 130 orang kalau pas proses itu. Jadi yang dulunya nggak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Yang ini dulu lantainya belum keramik laporan. Terima kasih Bu, rantai saya sudah saya keramik. Di kampung itu kan kadang-kadang juga orang belum punya kulkas. Makasih Bu, saya sekarang sudah punya kulkas gitu. Ada yang cowok pemuda yang dulu belum tertarik tapi mulai 2-3 tahun terakhir ini tertarik membantu di Kunir Putih itu sudah bisa apa istilahnya nenek Jawa itu ngedukke motor atau beli motor kredit karena memang sudah yakin setiap waktu itu ada sangu dari Kunir Putih sehingga dia berani beli motor walaupun kredit misalnya kayak gitu ya. Itu kan sebetulnya membantu mensejahterakan masyarakat atau mengurangi pengangguran. Nah, sebetulnya kalau usaha-usaha walaupun usaha kecil herbal itu di setiap desa atau dusun ada karena herbal kita sangat banyak. Kalau saya itu ya paling satu jenis saja katakanlah atau punya adik-adik tapi masih sedikit bahkan di Indonesia itu ribuan. Sebetulnya kalau setiap dusun itu mengangkat herbal itu masyarakat insya Allah juga akan berkurang ininya penganggurannya atau kesejahteraannya bertambah. Mungkin demikian Mas Kemal kalau yang saya amati selama ini. Ya, baik, terima kasih ya Prof. Dwi Hati atas waktunya. Jadi kalau sudah jam 9 ya, iya sebenarnya Iya. masih masih banyak sih dan juga belum sempat ya kata-kata penutup. Tapi karena sudah jam 9, kita ini juga Prof. Dina, iya Prof. Dina juga sudah izin ya sama Dokter Zaki juga. Ya, oke. Kalau begitu kita tutup saja ya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim saya ucapkan telah selesai talk show malam ini. Terima kasih banyak pada para pembicara, Dokter Azaki. Dokter Azaki udah live ini ya, Zoom. Prof. Dina juga terima kasih banyak. Juga sudah live Zoom ya. Prof. Indang masih bersama kita ya. Ya, Prof. Indang, terima kasih banyak ya Prof ya. Dan Prof. Dwiati juga, terima kasih. Sama-sama. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak. Betul, lumayan apa ya? Karena awareness itu em, cukup penting ya, meningkatkan awareness, kesadaran masyarakat, terus ilmu-ilmu seperti ini sangat penting karena em, ya kedepannya menginspirasi banyak orang juga terkait ternyata ada loh permasalahan seperti ini yang tadi Prof. Indang ceritakan kan. Oh ternyata ada permasalahan seperti ini. Karena tidak baik orang yang tahu juga, termasuk juga yang Prof. Dwi tidak banyak yang tahu juga mengenai herbal, kunir putih, dan dengan diadakannya talk show ini mudah-mudahan cukup meningkatkan kesadaran masyarakat, awareness terhadap
permasalahan yang kita hadapi. Baik, jadi telah tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian para pemirsa di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga apa yang kita dapatkan dalam talk show malam ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Izin wabarakatuh. Mas Ya, Kemal. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Oke. Kemal. Ya, Tinggal makasih. kita berdua, bertiga. Bertiga sama Mas Rahli ya. Ya, ya Ya, sukses terus Mas Kemal, Mas Rahli. Ini saya juga mohon izin untuk live gitu. ya, terima kasih Prof. Dwi. Selamat Ya, istirahat. ye, udah agak ngantuk memang. Tapi nggak apa-apa, aku seperti ini seneng kok. Maksudnya diberi kesempatan berbagi itu alhamdulillah gitu. Seneng kalau kalau ada manfaatnya gitu. Ya, mungkin Ya, demikian saya keluar dulu ya, Mas. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.